Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang shopping. Kita akan belajar mengenai bagaimana membuat shopping list dan juga tentang countable dan uncountable noun. Nah, di sini kita akan mendahului dengan shopping cart. Nah, setiap kita belanja, kita pasti perlu persiapan uang dan juga daftar belanjaan. Nah, daftar belanjaan di sini kita perlukan supaya untuk menghindari pengeluaran berlebihan, kemudian daftar belanja juga dibuat sesuai dengan acara yang akan kita buat, dan daftar belanja juga bisa menghindari kita dari sesuatu yang tidak penting atau kurang penting untuk dibeli. Nah, di sini ada contoh shopping list. Nah, shopping list ini dibuat sesuai dengan event gitu. Ini adalah shopping list misalkan setelah lebaran, kumpul lebaran. Di sini contoh shopping listnya ada contoh minuman, kemudian makanan, coklat, kemudian juga buah jeruk. Nah, di sini kemudian kita akan mengenal makanan yang termasuk countable dan uncountable noun. Di sini terdapat berbagai jenis makanan yang berupa countable and uncountable, misalkan dari sayuran, buah-buahan, kue, pasta, roti, dan juga minuman seperti susu, air mineral, teh, kopi, cola, dan lain-lainnya. Nah, makanan dan minuman ini seperti yang tadi kakak jelaskan bisa dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu countable dan uncountable. Nah, di sini apa saja sih contoh makanan yang termasuk countable noun? Yang pertama ada tomato, yang kedua ada orange, apple, cookie, donut, garlic, and shallot. Jadi, ketujuh makanan ini adalah contoh makanan yang bisa dihitung atau disebut juga dengan countable noun. Nah, food with countable noun. Nah, untuk mengetahui apakah makanan ini countable atau uncountable, nah kata bendanya itu atau nounnya itu bisa ditambahkan dengan angka di depannya, seperti 2 oranges, 2 apples, 2 carrots. Nah, selain itu juga countable noun itu punya bentuk singular dan plural. Kalau misalkan singular itu bisa ditambahkan dengan e atau en, kalau misalkan plural itu bisa ditambahkan dengan angka ya, mau 2, 3, 4, 5, ya itu terserah gitu. Cuman kalau yang singular itu bisa pakai a atau n. Nah, kemudian food with uncountable noun. Nah, di sini jelas ya ada beberapa makanan dan bahan makanan yang termasuk ke dalam uncountable noun. Contohnya itu adalah butter, cheese, rice, flour, noodle, bread, pasta. Nah, kemudian juga terdapat beberapa minuman dan liquid yang termasuk ke dalam uncountable noun. Ya, itu jelas sekali ya, liquid itu tidak termasuk ke dalam countable noun tapi uncountable noun dan sangat tidak mungkin sekali untuk dihitung. Nah, di sini contohnya adalah milk, coffee, tea, oranges, cooking oil, and mineral water. Dan di sini juga di uncountable noun dia tidak bisa ditambahkan dengan angka seperti 2 water, 2 coffee, 2 cooking oil, semua itu tidak bisa ditambahkan angka di depannya. Nah, kemudian kita akan belajar juga tentang how many and how much. Apa sih bedanya how many and how much itu? Nah, how many itu digunakan untuk countable noun dan how much itu digunakan untuk uncountable noun. Nah, contohnya seperti di bawah ini. How many books do you have? How many apples do you have? How many plums do you have? Nah, terus misalkan contoh dari uncountable noun. How much rice did you buy? How much sugar did you buy? How much flour did you buy? Nah, di sini kenapa gitu di atasnya beda antara do dan did gitu. Biasanya kalau kita buying something atau setelah shopping itu dianggap sesuatu yang pas gitu. Pas ya, pas waktunya itu. Jadi ketika kita ditanya berapa
beras yang kamu beli gitu. Jadi how much rice did you buy? Nah, berapa gula yang kamu beli? How much sugar did you buy? Oke. Nah, di sini ada pengelompokan countable dan uncountable noun di benda-benda di dalam kelas. Nah, di sini kalau countable itu jelas mudah ya, terus yang uncountable yang agak sulit gitu. Nah, di sini yang countable itu bebas aja gitu, kita bisa masukin apa aja gitu. Kita masukin book, pencil, bag, pen, pencil case, ruler, marker, eraser, memory stick. Kalian pasti udah tau lah memory stick itu flash disk ya gitu. Terus di sini ada uncountable. Uncountable itu ada ink, water, garbage, perfume spray, dust, food for lunch, ada tea, coffee, sugar. Kenapa saya mau masukkan tea, coffee, dan sugar? Karena itu biasanya guru gitu kalau di depan kelas mereka suka ada big mug yang isinya itu tea, coffee, dan pastinya ada sugarnya. Nah, gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke, di sini kita akan sedikit berlatih ya bagaimana menggunakan how much dan how many. Ingat ya, how much itu digunakan untuk uncountable noun dan how many itu digunakan untuk countable noun. Nah, di sini ada 6 statement dan di sini kita harus menentukan yang mana yang how many dan yang mana yang how much. Nah, yang nomor satu, there are 4 carrots. Yang kedua, there are 4 cookies. Yang ketiga, there's some rice. Yang keempat, there's coffee, there's a candy, there's a pineapple. Nah, jadi kelihatan jelas ya setelah kita sebutkan tadi yang mana how many, yang mana how much. Nah, oke. Nah, yang pertama itu kita pasti akan pakai how many karena di situ ada angkanya di depan ya. 4 carrots. How many carrots are there? Nah, terus di situ cookies di depannya juga ada angkanya 4. Jadi how many cookies are there? Nah, kemudian yang ketiga ada rice. Rice itu tidak bisa dihitung, jadi kita pakai how much. How much rice is there? Nah, terus juga coffee. Coffee juga sama how much coffee is there. Nah, terus di sini ada candy sama pineapple. Nah, kenapa candy dan pineapple itu tidak menggunakan kata is there baik di statement 5 dan 6-nya karena di sini kita menanyakan sesuatu yang general dan orang akan menjawab saya punya 1 permen aja gitu atau saya punya 2 permen aja gitu. Jadi di sini pernyataannya how many candies are there? How many pineapples are there? Nah, terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat.